Bab 1970 Berikan aku jawaban. Ucapan Eleni membuat semua orang terlihat serius. Kak Eleni, maafkan aku terlalu emosional. Sebelumnya, Chamaro berdiri, lalu sedikit membungkuk untuk meminta maaf kepada Eleni. Eleni menggelengkan kepalanya dengan lembut, tak perlu minta maaf. Aku hanya tahu sedikit lebih banyak daripada kalian. Kalau aku tak tahu sekte bela diri memiliki segel dewa perang dan bergantung pada roh dewa iblis, mungkin aku sudah menyerang sekte bela diri. Kak Eleni, apa yang harus kita lakukan sekarang? Benarkah kita harus menunggu tanpa batas? Tanya Sakis. Kenapa kalian begitu terburu-buru? Bukankah Darren mengatakan untuk memberinya 3 jam? 3 jam sudah cukup baginya untuk memberi jawaban, ujar Joanne tidak sabar. Mari kita tunggu saja sekarang, hanya 3 jam, angguk Eleni. Ketika Eleni selesai berbicara, dahinya berkerut, ada lagi yang pergi ke sekte bela diri, lanjut dia dengan suara dalam. Kak Eleni, maksudmu orang dari alam bawah? Tanya Chamaro. Eleni mengangguk, kemudian berdiri dan berkata, ayo kita pergi melihat. Mereka semua segera bangkit dan pergi. Sementara itu, di sekte bela diri, sekelompok master puncak dari sekte bela diri mengikuti Darren. Di depan mereka ada 2 pemuda berpakaian mewah, dan di belakang kedua pemuda itu ada 2 tetua. Pria dan wanita muda itu keduanya berusia sekitar 30 tahun. Aura yang terpancar dari pria itu samar-samar menuju alam surgawa kelas 1 tahap awal, sementara aura yang terpancar dari wanita itu mencapai alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Sedangkan 2 tetua di belakang mereka, aura mereka bahkan lebih menakutkan, bahkan Darren pun tidak bisa merasakan kekuatan mereka. Tapi, bisa dipastikan alam bela diri mereka mungkin sudah mencapai tingkat alam surgawa kelas 2. Adapun tahap mana dari alam surgawa kelas 2 yang mereka miliki, sulit untuk ditebak. Bolehkah aku bertanya, apa tujuan kunjungan kalian ke sekte bela diri kami? Tanya Darren menatap serius beberapa orang di hadapannya. Saudara adalah juru bicara dari sekte bela diri, ucap seorang pemuda dengan nada sombong, menunjukkan sikap superioritas. Semua anggota sekte bela diri tampak marah. Pemuda ini terlalu sombong. Tapi, ya, aku adalah pemimpin sekte bela diri, Darren, jawab Darren tetap tenang. Pemuda itu menyahut ketus, Darren, iya, aku sudah membidik sekte bela diri. Mulai hari ini, kau akan patuh kepadaku dan melayaniku. Apakah kau ada masalah dengan itu? Gemuruh terdengar. Semua orang marah. Keberanian lawan untuk menuntut ketaatan Darren tanpa memberinya kesempatan untuk berpikir. Sekalipun ingin aku patuh, setidaknya harus memberitahu aku siapa dirimu, kan? Ujar Darren mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu. Saat itu, abangku adalah Paul Becker, pewaris keluarga Becker di alam bawah. Tidak hanya itu, abangku juga seorang monster berada di peringkat kedua dalam daftar jenius. Dan aku adalah Barbara Becker, menduduki peringkat ke-9 dalam daftar jenius, jawab wanita di samping pemuda itu dengan bangga. Mata Barbara penuh dengan kebanggaan. Seperti saudaranya, ketika melihat Darren, tidak ada rasa hormat dalam matanya, hanya keangkuhan. Tapi faktanya adalah begitu, dengan posisi keluarga Becker di alam bawah, para jenius dari keluarga tersebut tidak akan menganggap penting seorang master alam surgawa kelas 1 tahap awal dari dunia sekuler. Kalau kutolak, tanya Darren tiba-tiba ketus. Paul mengerutkan keningnya, menyipitkan matanya pada Darren. Kau akan tahu konsekuensi menolakku. Ketika Paul berbicara, 2 pengawal di belakangnya maju bersamaan. Kedua pengawal itu melepaskan aura bela diri mereka. Tiba-tiba, seluruh sekte bela diri terendam dalam tekanan mengerikan dari kedua master itu. Pang pang pang. Beberapa master sekte bela diri yang lebih rendah tingkatannya tidak tahan tekanan dan langsung jatuh berlutut.
Bukan karena mereka ingin berlutut, tapi tidak tahan tekanan terlalu kuat. Bahkan Darren pun merasakan tekanan yang mengerikan. Kau hanya punya 10 detik untuk memberiku jawaban yang aku inginkan, kalau tidak, mati. Ujar Paul. Paul sangat angkuh, tidak memandang Darren sama sekali. Barbara tersenyum dan mulai menghitung mundur, 10, 9, 8. Paul, kau sudah keterlaluan. Pada saat itu, suara penuh kemarahan tiba-tiba terdengar. Sekelompok orang mendekat. Eleni. Barbara menghentikan hitung mundurnya, mengangkat alisnya, dan terlihat tidak senang ketika berbicara dengan Eleni. Apa? Kau berniat ikut campur? Apa maksudmu bilang Kak Eleni ikut campur? Jelas-jelas kalian yang melakukan itu. Tuan Darren sudah setuju untuk mempertimbangkan kami menetap di wilayah utara, ujar Joanne marah. Hehe. Seperti yang kau katakan, Tuan Darren yang setuju untuk mempertimbangkan kalian menetap di wilayah utara. Apa hubungannya dengan kami? Cibir Barbara. Kami menginginkan sekte bela diri. Selain itu, Tuan Darren belum setuju membiarkan kalian menetap, kan? Kalau begitu, seluruh wilayah utara tak bertuan. Apa hakmu berbicara di sini? Sikap Barbara sangat sombong, menyatakan wilayah utara adalah tanah tak bertuan. Joanne hendak mengatakan sesuatu, tapi Eleni menyela, jangan buang-buang waktu dengan dia. Setelah itu, Tuan Paul, sekalipun kau sudah membidik sekte bela diri, itu juga tidak boleh. Semuanya memiliki urutan. Kalau ingin Tuan Darren menyerah, kau harus menunggu sampai Tuan Darren memberikan jawaban kepada kami. Kalau Tuan Darren menolak kami tidak akan ikut campur dalam urusan sekte bela diri, ujar Eleni melihat Paul. Tapi, sampai saat itu, tidak seorang pun diperbolehkan menyentuh sekte bela diri. Paul menatap Eleni, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Eleni, siapa kau? Berani-beraninya bersaing dengan abangku untuk merebut wilayah. Ujar Barbara marah. Di mata Eleni, tiba-tiba terpancar niat membunuh yang begitu kuat, matanya yang gelap menatap tajam Barbara. Barbara terkejut hingga merasakan sensasi dingin merambat di seluruh tubuhnya, seolah sedang diincar oleh seekor ular berbisa, membekukan langkahnya. Saat itulah, Paul mendengus dan Barbara merasa sedikit lega. Ketika kembali menatap Eleni, Barbara melihat kekhawatiran yang dalam di matanya. Meski Barbara menduduki peringkat ke-9 dalam daftar jenius, Eleni adalah kekuatan yang menempati posisi ketiga, tepat di bawah Paul. Tapi, yang lebih penting adalah, mereka berdua belum pernah bertarung dalam waktu yang lama, dan sekarang keduanya berada di tingkat kesempurnaan bela diri yang mendekati alam surgawa. Kalau benar-benar terjadi pertarungan, hasilnya akan tak terduga. Eleni, kalau kau berani ikut campur, aku jamin kau akan menyesal. Ujar Paul tiba-tiba, matanya kemudian kembali menatap Darren, 10 detik telah berlalu. Sekarang katakanlah jawabanmu. Bersambung. Bab 1971 kalian ingin mati. Ekspresi Darren sangat suram. Dominasi Paul membuatnya merasa terpojok. Darren memang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Paul dalam sekejap, tapi di balik Paul ada dua pengawal yang kemungkinan besar berada di tingkat alam surgawa kelas 2, dan ia khawatir sebelum sempat bertindak, nyawanya sudah melayang oleh dua pengawal tersebut. Eleni segera melangkah maju, menatap tajam Paul, Paul, kau telah melampaui batas. Ini adalah kali kedua dia mengucapkannya pada Paul, cukup untuk menunjukkan kemarahannya. Chamorro, Sakis, dan Joanne juga berdiri di belakang Eleni, ekspresi mereka sangat serius. 5 pengawal alam surgawa kelas 1 mengikuti di belakang mereka. Udara dipenuhi dengan tekanan yang berat, hampir membuat orang sulit bernapas. Eleni, kau pikir dengan hanya menggunakan orang-orangmu ini, kau bisa menghalangiku? Tanya Paul menatap Eleni dengan arogan. Aku akan mengatakannya sekali lagi.
Dalam waktu 3 jam yang telah kita sepakati antara aku dan pemimpin Darren, tidak ada yang boleh menyentuh sekte bela diri. Kecuali, aku mati, jawab Eleni ketus. Semua orang terkejut. Eleni begitu keras memegang teguh sekte bela diri. Meski Paul didampingi oleh 2 master alam surgawa kelas 2, tapi kelompok Eleni juga tidak bisa dianggap remeh. Meski tidak ada yang sekuat Paul, tapi 3 pengawal alam surgawa kelas 1 tahap puncak juga tidak bisa dianggap enteng. Dalam pertarungan nyata, kalau Eleni kalah, pihak Paul juga tidak akan lepas dari luka-luka. Niat membunuh yang menakutkan terpancar dari mata Paul saat menatap Eleni. Chamorro dan lainnya tidak berani mengeluarkan nafas. Meski semuanya adalah anak muda di lingkaran yang sama, posisi Paul begitu mendominasi. Eleni, kau lebih sombong dari yang kusangka, ujar Barbara menatap Eleni. Eleni bahkan tidak melirik Barbara. Baginya, Barbara sama sekali tidak sepadan untuk diperhatikan. Sementara waktu terus berlalu tanpa adanya tindakan, ketegangan di udara semakin terasa, dan konflik besar bisa pecah kapan saja. Pada saat itulah, Nona Eleni, aku sangat berterima kasih atas keberanianmu. Awalnya aku masih ragu apakah aku akan setuju mengizinkan Nona Eleni menetap di wilayah utara, tapi sekarang tampaknya tidak perlu khawatir begitu banyak, ujar Darren tiba-tiba menatap Eleni. Walau aku menolak Nona Eleni hari ini, pasti akan ada Nona Eleni lain besok. Tapi, siapa yang bisa menjamin Nona Eleni berikutnya akan sejujur Nona Eleni sekarang? Sudah kuputuskan untuk menyetujui Nona Eleni dan teman-temanmu menetap di wilayah utara. Boom! Kata-kata Darren menggemparkan semua orang. Orang-orang dari sekte bela diri tercengang. Bagi mereka, sekte bela diri adalah penguasa wilayah utara, dan keputusan Darren akan membuat mereka kehilangan posisi dominan mereka di wilayah utara. Eleni dan lainnya juga terkejut. Seakan tidak mengharapkan Darren akan setuju dengan penyelesaian mereka dalam situasi seperti ini. Berbeda dengan Eleni dan lainnya, wajah Paul dan Barbara sangat muram. Terutama Paul, matanya penuh dengan niat membunuh saat menatap Darren. Pak Tua, tahukah kau akibat dari menolakku? Tanya dia ketus. Karena berani memberikan jawaban kepada Nona Eleni dalam situasi seperti ini, aku sudah menyiapkan segalanya, jawab Darren tidak takut. Tapi, kusarankan Pangeran Muda Paul untuk meninggalkan tempat ini bersama pengikutnya. Ini adalah sekte bela diri, dan kalian tidak diinginkan di sini. Darren bisa memilih untuk tetap diam karena Eleni sudah berbicara, bahkan sikapnya sangat tegas. Sebelum Darren memberikan balasan, ia akan berjuang mati-matian untuk melindungi sekte bela diri. Namun, Darren memberikan tanggapannya pada saat ini. Begitu tanggapan diberikan, itu pasti akan membuat Paul tersinggung. Dan situasinya saat ini jelas menguntungkan Paul. Namun, dia memilih Eleni, yang menunjukkan keberaniannya. Boom! Tiba-tiba, kekuatan yang dahsyat meletus dari Paul. Saat itu, ekspresi semua orang berubah drastis karena kekuatan yang terpancar dari Paul sama sekali tidak seperti seorang master alam transenden tingkat 9 puncak, tapi lebih seperti seorang master alam surgawa kelas 1 tahap awal. Tentu saja, tingkat keahlian bela dirinya belum mencapai alam surgawa. Pak Tua, tahukah kau baru-baru ini aku berhasil membunuh seorang master alam surgawa kelas 1 tahap awal? Kau pikir dengan bantuan Eleni, bisa melawanku? Tanya Paul bangga sambil menatap ke arah Darren, lalu matanya beralih ke Eleni, dan berkata dengan suara ketus, Eleni, kalau kau masih ingin menembus alam surgawa, lebih baik tidak mencampuri urusanku. Kalau tidak, kau akan menyesal. Boom! Saat kata-katanya selesai, ia langsung meluncur menuju Darren. Di tangannya, muncul pedang spiritual, langsung menusuk Darren. Tidak ada yang menyangka Paul akan sangat berani. Darren sudah jelas menolaknya dan bahkan menyetujui kedatangan Eleni ke wilayah utara,
tapi Paul masih ingin bertindak. Ekspresi Eleni berubah drastis. Saat ia hampir ikut campur, ia mendengar suara dingin dari Barbara, "Eleni, kalau kau berani bertindak, pengawal keluarga Baker kita akan ikut bertindak." Jelas, Paul ingin menggunakan kekuatan alam transenden tingkat 9 puncak untuk membunuh Darren yang masih dalam alam surgawa kelas 1 tahap awal. Setelah mendengar kata-kata Barbara, Eleni menahan diri untuk tidak bertindak. Eleni tahu jelas kalau pengawal keluarga Baker bertindak, mereka pasti tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Mungkin yang terbaik adalah biarkan Paul bertarung melawan Darren. Melihat Paul berani menyerangnya, ekspresi Darren tiba-tiba menjadi muram, dan ada niat membunuh yang kuat berbinar di matanya. "Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir," teriak Darren berteriak dan tiba-tiba aura yang kuat meledak dari dirinya. "Terimalah seranganku," teriak Paul dan pedang spiritual di tangannya segera meluncur menuju Darren. Pedang spiritual ini jelas merupakan senjata tingkat tinggi, membawa momentum yang menakutkan yang seolah-olah bisa menghancurkan jiwa seseorang. Tapi bagaimana mungkin Darren, yang sudah mencapai alam surgawa, bisa dengan mudah terluka? Darren sedikit bergeser, menghindari serangan pedang spiritual tersebut. Saat menghindar, ia dengan paksa mengubah arah, dan telapak tangannya mendarat di dada Paul. Boom! Semua orang mendengar suara benturan yang mengerikan, dan melihat tubuh Paul terlempar keluar seperti layangan yang putus tali. Pemandangan ini membuat semua orang terkejut. Darren benar-benar menyerang dan menghantam Paul dengan satu pukulan. Karena Paul berani menyerang Darren, itu menunjukkan ia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Master Alam Surgawa, tapi sekarang, ia terhantam oleh pukulan Darren. Dari sini, dapat terlihat seberapa kuat Darren, yang masih dalam tingkat alam surgawa kelas 1 tahap awal. "Abang!" raung Barbara berlari menuju Paul. Mulut Paul berdarah, dan dia menatap Darren dengan kebencian. "Bunuh dia!" ujar dia menggertakkan giginya. Seiring perintah Paul, dua pengawal alam surgawa kelas 2 dari keluarga Baker berlari menuju Darren. "Ayo!" Eleni juga memberikan perintah. 5 Master Alam Surgawa kelas 1 berlari maju dan melindungi Darren. "Eleni!" raung Paul. Bersambung.